Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Wardi. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mustafa, Tambagung Ares, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2023 dengan mengambil tema yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, untuk lebih jelasnya berikut video pelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya lebih baik lagi. Kiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak pagi ini masih kelihatan segar bugar ya. Baik, untuk kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Semoga dengan pembacaan doa nanti pembelajaran kita bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengecek kehadiran Bapak akan mengabsen dulu. Asy'ari, Hasyim Asy'ari, Fitriya Dewi, Khaliso, Khairin Nasari, Maisaro, Muhammad Andika Paris Ramadhani, Rawibatul Khairiyah, Siti Muallimah, Siti Hanifah. Baik, sekarang hadir semua. Anak-anak, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ya? Yaitu tentang membaca surah Al-Qadar.
Al-Qadar. Al-Qadar, surah Al-Qadar itu yang kamu ketahui tentang surah Al-Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Terus di manakah surah Al-Qadar itu diturunkan? Yaitu di kota Mekah. Di kota Mekah. Baik. Saya tunjukkan satu anak untuk membacakan surah Al-Qadar ayat 2. Bacakan Maisarah. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Maisarah. Nah, Hasyim Asy'ari untuk membacakan surah Al-Qadar ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ya, kasih tepuk tangan untuk Hasyim. Sekarang pertanyaan yang ketiga, surah yang diturunkan pertama kali, saya tunjuk dulu orangnya, Andika Paris Ramadhani. Surah yang diturunkan pertama kali adalah surah apa? Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai, kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk Dani. Nah, sekarang mengenai materi yang Bapak akan bahas saat ini, yaitu ini apa? Orang munafik. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar ungkapan lain di mulut, lain di hati? Lain di mulut, lain di hati. Nah, ciri-ciri daripada orang munafik itu apabila berkata maka dia akan berkata apa? Bohong atau dusta. Jadi tidak boleh, kalau berkata itu tidak boleh berbohong, tidak boleh dusta, tidak boleh. Maka anak-anak harus jujur. Harus apa? Jujur. Nah, yang kedua, jika membuat suatu janji atau kesepakatan, dia akan mengingkari janjinya. Itu tidak boleh juga. Ungkapan tersebut menggambarkan perilaku orang munafik secara umum. Istilah munafik diberikan kepada orang yang suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Secara khusus kaitannya dengan iman, munafik adalah orang yang mengatakan beriman dengan mulut, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak beriman. Sedangkan kaitannya dengan keyakinan, munafik berada di antara mukmin dan kafir. Mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan munafik lidahnya berucap percaya kepada Allah, akan tetapi di hatinya tidak percaya. Ungkapan lain
yang diberikan kepada orang munafik adalah ungkapan bermuka dua. Apa maksudnya? Ketika orang munafik bersama-sama dengan orang beriman, maka mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpura-pura melaksanakan sholat. Akan tetapi apabila sudah tidak bersama lagi dengan orang beriman, mereka pun enggan melaksanakan sholat. Sholat yang mereka laksanakan adalah supaya dipuji orang. Dari uraian tersebut di atas, munafik merupakan penyakit rohani yang sangat dipengaruhi oleh batin manusia. Oleh karena itu, penyakit ini tidak tampak. Oleh kasat mata tidak tampak. Penyakit munafik itu tidak tampak. Namun, yang dapat diketahui hanyalah penjelmaan dari batin tersebut dalam bentuk sikap dan tingkah laku sehari-hari. Adapun sikap perilaku orang munafik adalah sebagai berikut. Perhatikan, ciri-ciri dari orang munafik yang pertama adalah berkata dusta. Apabila berkata, maka dia berdusta. Ciri pertama dari munafik adalah dusta, yaitu menyatakan apa yang tidak sebenarnya. Sikap berdua ini baik dalam bidang akidah maupun muamalah. Di dalam bidang akidah, misalnya lidahnya mengatakan beriman, namun lidahnya tidak beriman. Sikap munafik seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama-sama kamu. Kami hanya berolok-olok. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14. Dalam bidang muamalah, orang munafik mempunyai kebiasaan berkata dusta. Mempunyai arti yang sama dengan bohong. Oleh karena itu, perkataan orang munafik tidak bisa dipercaya karena selalu bohong. Mereka pada umumnya mempunyai sikap lain di mulut, lain di hati. Apa yang telah keluar dari mulutnya tidak sama dengan apa yang ada dalam benak hatinya. Itu satu daripada ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, apabila berjanji, dia akan
mengingkari. Ciri-ciri yang kedua dari orang munafik, apabila berjanji sering menyalahi. Ibarat kata pepatah, lidah tidak bertulang. Mereka dengan mudah membuat janji dan mereka juga yang tidak memenuhi janjinya. Tindakan mengingkari janji ini sudah menjadi sikap dan perilaku dalam hidup orang munafik. Itu ciri-ciri daripada orang munafik yang kedua. Terus yang ketiga, apabila diberi amanah, dia akan berkhianat. Ciri yang ketiga ini daripada orang munafik adalah apabila menerima amanah, dia selalu berkhianat. Sikap yang ketiga ini muncul sebagai kelanjutan dari dua sifat di atas, yaitu sifat yang sering berdusta dan mengingkari janji. Dua ciri tersebut erat kaitannya dengan ucapan orang munafik. Sedangkan ciri yang ketiga ini erat kaitannya dengan perbuatan orang munafik. Untuk mufradat daripada hadis orang munafik, tolong dibacakan dulu secara bersama-sama lengkap dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul tanda-tanda Allahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathu idza haddatha kadhaba wa Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata selalu berbohong, apabila berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya selalu khianat. Nah, saya minta satu anak untuk membaca mufradat yang di atas dengan artinya. Mufradat ayatun di atas untuk Qorin. Bacakan lengkap dengan artinya. Mufradat. Ayatul tanda-tanda al-munafiqu orang munafik salasun tiga. Tidak apabila hadasah berkata, kadzabah bohong, wa'ada berjanji, akhlakah mengingkari, uminah diberi amanah, khonah mengkhianati. Satu kali lagi Hanifah untuk membaca mufradat dan artinya. Al-munafiqu orang munafik salasun tiga. Jika apabila hadasah berkata, kadzabah bohong, wa'ada berjanji, akhlakah mengingkari, uminah diberi amanah, khonah mengkhianati. Terus ganti lagi Hasyim Asy'ari. Terus Andika Paris Ramadhani untuk hadisnya, bukan mufradat, hadisnya yang serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalatun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu
radhiyallahu anhu bahwa Nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata selalu bohong, apabila berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya selalu khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bagus. Terus Maisyarah. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري والمسلم. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata selalu berbohong, apabila berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya selalu khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terima kasih ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Muslim. Nah, secara etimologi harfiah, kata munafik berasal dari kata nifaq, yang salah satu artinya adalah lubang tikus yang di dalam tanah, yang memiliki dua pintu. Pintu pertama terlihat, sedangkan pintu kedua tidak terlihat. Nah, secara terminologi, munafik adalah orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan dan ketaatan, tetapi secara batiniah menyembunyikan kekafiran. Maka bahayanya untuk jadi orang munafik, orang-orang munafik itu adalah orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hatinya ada penyakit. Penyakit itu terus bertambah. Orang munafik adalah orang-orang yang membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat, tetapi mereka tidak menyukainya. Orang-orang munafik dibiarkan oleh Allah terombang-ambing dalam kesesatan. Orang-orang munafik diibaratkan sebagai orang yang tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka sama sekali tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, karena telinga alat komunikasi itu telah dimatikan. Maka sekarang masuk kepada kesimpulan, ya, yang uraian dari atas tadi. Kesimpulannya, satu, bacakan qarinah, kesimpulan daripada penjelasan yang dari atas tadi. Apa yang menjadi kesimpulan daripada orang munafik? Nomor satu, jika berkata dia bohong. Terus yang kedua, fitriyah. Apa kesimpulannya, Fit? Orang itu jika berjanji mengingkari. Kasih tepuk tangan lagi. Yang ketiga, Hasim. Yang ketiga, jika diberi amanat mengkhianati. Jika dipercaya mengkhianati. Yuk, tepuk tangan.
Nah, untuk selanjutnya latihan soal ya. Soal diskusi sekarang. Diskusi dengan kelompok 1 dengan kelompoknya, kelompok 2 dengan grupnya, terus kelompok 3 dengan kelompoknya. Nah, diskusi itu silahkan dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Setelah diselesaikan, maka setor ke depan. Setelah itu ada tugas lagi. Menggabungkan antara kalimat dengan artinya, menggabungkan. Jadi kasih tanda terus, ya bagus. Ya. Lalu disetor ke depan yang selesai. Untuk dipresentasikan. Yang lain silahkan dikumpulkan ke depan karena masih ada latihan lagi, latihan soal. Yuk silahkan dikumpulkan. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Ya, selesai. Nah, selanjutnya tulis ciri-ciri orang munafik dari ketiga apa namanya tadi, itu tulis dulu dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ditulis ya, terus ditempelkan di depan untuk masing-masing kelompok, di sebelah selatan kelompok 2 tengah, yang kelompok 3 di sebelah utara.
Kalau selesai ditulis, maka silakan ditempelkan ke depan. Silakan. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 1 di selatan. Ya, terima kasih. Sekarang ada lagi latihan soal. Di situ diisi dengan ada soal, nanti diisi dengan sesuai pertanyaannya. Silakan diambil di depan. Yang sebelah barat diambil, keluar. Keluar semua untuk mengambil soalnya. Ada nama, silakan jangan sampai terlupakan namanya. Ada 5 soal, silakan diisi 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Kalau sudah selesai dikumpulkan, bisa dipresentasikan. Baik. Yang lain mohon dikumpulkan. Yang paling terakhir ya, terakhir itu soal untuk yang melalui Google Meet. Nanti saya linknya akan share ke grup. Lihat di grup ada link, setelah klik nanti muncul
nama, ketik nama, ada lalu di situ ada pilihan ganda. Silakan dipilih mana yang paling benar untuk diisi. Nah, anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada kali ini, pertemuan yang akan datang Bapak akan membahas tentang yaitu membaca waqaf dan wasol, ya, membaca waqaf wasol. Maka Bapak minta untuk banyak-banyak belajar di rumah dan kurangi bermain. Kurangi bermain untuk belajar membaca waqaf dan wasol yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Maka untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, kita bisa membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak kalau ada salah dan luput, maka Bapak akan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.